Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil amma ba'd. Segenap keluarga besar perempuan Jamiah Perempuan Pengasuh Pondok Pesantren dan Mubalighah, serta para pendengar setia Radio Pas FM Ruang Muslimah yang sangat-sangat saya cintai, dan semua mudah-mudahan selalu mendapat limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Seperti biasa, sebelum kita awali, mari kita baca hadiah Fatihah. Mudah-mudahan dengan hadiah Fatihah kita selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita tawasul kepada para wali Allah. Mudah-mudahan dengan tawasul para wali Allah, insyaallah kita selalu mendapatkan syafaat dari para auliya illah ila hadrat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syai'un lillahi lamul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kesempatan pagi hari ini selalu kami mencurahkan lantunan kalimat syukur. Alhamdulillah bahwasanya sampai hari ini masih diberi ketetapan iman Islam, diberi Allah kesehatan, umur yang berkah, bisa terus menjalani kehidupan dengan tidak meninggalkan perjuangan kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur lagi kita semua hari ini bisa melihat hamba-hamba Allah yang sangat beruntung, yang mulai hari ini sudah banyak yang digiring ke tanah suci untuk menjalankan perintah ilahi, memenuhi panggilan ilahi. Mudah-mudahan kita semua, jika benar-benar kepingin menjadi hamba Allah yang beruntung, marilah kita selalu mengikuti perintah-perintah Allah, menjalankan semua perintah-perintah Allah, dan jangan sampai sekali-kali kita semua berani melanggar semua perintah dan berani melakukan semua larangan yang sudah Allah larang, sehingga kita dalam kehidupan ini senantiasa menjadi hamba-hamba yang selalu dicintai Allah dan menjadi golongan hamba yang paling beruntung. Amin Allahumma amin. Selanjutnya salawat salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua kelak di yaumil qiyamah mendapat syafaatul uzma. Amin Allahumma amin. Para pendengar setia Ruang Muslimah Radio Pas FM serta keluarga besar Jamiah Perempuan Pengasuh Pondok Pesantren dan Mubalighah yang tercinta, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, qad aflaha man tazakka. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa alaihi wassalam. Para pendengar yang tercinta, ini mohon maaf sebelumnya, saya ini hanya sebagai serep
Karena yang bertugas pada hari ini nggak bisa hadir karena punya wadifah, jadi saya di bel langsung dan alhamdulillah saya siap. Jadi saya mempersiapkan materi tanpa ada persiapan sangger mangkat ngeten mawon. Sing penting Allah Subhanahu wa taala selalu menuntut kita, selalu memberikan ilmu kepada kita sehingga dalam kehidupan kita selalu dalam lindungan Allah dan dalam tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Qad aflaha man tazakka." Sungguh sangat beruntung bagi orang yang sudah menyucikan diri. Artinya kita sebagai hamba Allah harus selalu beriman, ikut tuntunan agama. Kita harus jauhi dari perbuatan-perbuatan yang menjadikan kita semakin kotor hatinya, semakin kotor hatinya. Jadi kita harus selalu berbuat yang bisa menjadikan hati kita ini bersih. Bersih dari segala macam maksiat, segala macam sifat-sifat termasuk iri, dengki, panas ten, sifat-sifat yang menjadikan semakin sombong, semakin menjauh dari Allah Subhanahu wa taala dan semakin menjauh kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sudah digembleng selama puasa, kita sudah menjalani semua perintah Allah dengan hati-hati, menjaga semua dari perbuatan yang dilarang. Setelah itu kita semua harus selalu ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Ingat karena apa? Wa dzakara asma rabbih fashollah. Jangan sampai kita selalu dalam kehidupan kita itu yang dipikir hanya untuk dunia. Tidak ada terbersit sedikit pun takut pada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada terbersit sedikit pun kita untuk ngangsu, untuk nabung, untuk memperbanyak tabungan-tabungan kelak di akhirat. Jadi hari ini Masya Allah yang sudah digembleng selama 1 bulan, bagi mereka yang ingin membersihkan hatinya, bersihkan jiwanya, bersihkan semuanya, kita keluarkan harta kita. Bagi yang punya harta dizakati zakat mal, yang enggak punya harta dizakati zakat fitrah. Setelah itu kita hubungan dengan Allah, baik duribat alaihimud dhillatu ainama tuqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Semua orang akan dibuat hina oleh Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada, kecuali orang-orang yang mempunyai hubungan baik dengan Allah. Artinya semua perintah Allah dilakukan. Mulai dari puasa, sholat 5 waktu. Bagi umat Islam yang berkewajiban mengeluarkan zakat dikeluarkan. Zakat fitrah bagi mereka yang gak mampu, gak punya harta banyak, dan zakat mal bagi mereka yang banyak hartanya. Setelah itu kita perintah Allah lakukan lagi haji. Saat itu alhamdulillah hari ini sudah mulai banyak jamaah-jamaah kita diberangkatkan seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Mereka semua tiada lain hanya ingin mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Mereka ingin menjadi hamba yang sangat beruntung. Karena apa? Banyak mereka yang punya harta, tapi dia itu yang dalam pikirannya, dalam benaknya cuma dunia yang dipikir. Kalau mereka ingin mikir akhirat, pasti dia ikhlas mengeluarkannya. Yang enggak, eman-eman duit semono akeh, wah malah saiki haji. Waduh, tambah wah kayak saporit. Tapi bagi mereka yang beriman tidak dipermasalahkan. Mereka enggak merasa berat sama sekali, bahkan mereka bersyukur. Karena apa? Itu panggilan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau mereka banyak yang gerutu, kok tambah wah kayak piye sih? Memang kan yang diwajibkan pergi haji kan yang punya duit. Nek memang enggak punya duit ya enggak wajib. Kenapa dipaksakan? Ya jangan dipaksakan. Cuma kita sudah niat, memang ada niat, wajib itu niat. Karena itu perintah Allah, itu rukun Islam. Tapi kalau memang kita tidak mampu, gak wajib.
Jadi jangan dipaksakan. Kalau memang pemerintah sudah memberikan jatah haji harus sekian, kita memang kita belum mampu, ya nggak usah dipaksa. Kalau memang mampu, berangkat. Bagi mereka yang mampu berangkat, sebab mereka itu merasa bahwa saya ini berangkat karena kewajiban sebagai hamba Allah, sebagai umat Islam, gitu Mbak. Jadi monggo, kita semua itu sudah kemana-mana, plesir ke seluruh dunia, tidak ada kenikmatan, tidak ada kebahagiaan, tidak ada rasa cinta yang melebihi segala-galanya, kecuali kita sudah sampai ke tanah suci Mekah dan Madinah. Bisa berjumpa Rasulullah Muhammad SAW, bisa mencium Ka'bah, ya Allah. Kalau kita ingat, Masya Allah, rasanya tidak ada orang ya sudah sampai sana lupa, tidak akan, pasti selalu mengingat, pasti dan pasti. Tidak ada orang yang segagah, sekaya, sepangkat apapun tidak menangis, pasti menangis, pasti menangis. Itu hamba-hamba yang paling beruntung, yaitu dia dipanggil labbaik Allahumma labbaik, dipanggil Allah dalam Gusti, saya memenuhi panggilanmu ya Tuhan, ya Allah. Dalam ya Allah, itu orang yang baik, orang yang mau ngalem bono, bukan orang sombong. Dipanggil-panggil, artinya udah kamu nggak datang kenapa? Lah wong aku belum dipanggil. Itu salah. Artinya Allah manggil tuh setiap waktu, setiap detik, ada di Al-Quran. Cuman kita saja yang dua blek. Biasanya kok ngoten. Dipanggil-panggil, aku untuk panggilan. Ya mungkin semuanya itu dari hati-hati mereka, dari ketulusan mereka. Kalau kita ikhlas ingin menjalankan semua perintah Allah dengan ringan, dengan ikhlas, dengan tidak terpaksa, insya Allah semua yang kita lakukan pasti akan menjadikan ringan, pasti akan menjadikan kita dibawa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke tempat yang diridhoinya. Amin. Nah, ini menarik sekali Mitra Pas pembahasan kita di pagi hari ini ya. Dan kita juga masih menunggu untuk Anda yang ingin bergabung, yang ingin bertanya terkait dengan tema kita di pagi hari ini, Mitra Pas ya, hamba Allah yang paling beruntung. Anda bisa WA di 085 277 999 101, teleponnya di 0295 385 877, atau Anda juga bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Masih warga Pati, masih di program spesial Ruang Muslimah kerjasama Radio Pas FM Pati dengan CP3M, Jamiah Perempuan Pengasuh Pesantren dan Mubalighah Mitra Pas. Dan pagi hari ini kita masih membahas mengenai hamba Allah yang paling beruntung ya. Anda bisa gabung, Anda bisa bertanya via WA di 085 277 999 101, teleponnya di 0295 385 877, atau Anda bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Kita lanjutkan lagi Bu Nyai terkait dengan hamba Allah yang paling beruntung ini, monggo. Para pendengar setia Radio Pas FM serta keluarga besar Jamiah Perempuan Pengasuh Pondok Pesantren dan Mubalighah yang berbahagia, pada hari ini sudah banyak hamba-hamba Allah. Mereka adalah orang yang beruntung, yang dipanggil Allah menghadap Rabb-nya untuk beribadah sepuas-puasnya di negeri yang Masya Allah disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah saya sampaikan bahwasanya manusia udah plesir kemana-mana, tidak ada kepuasan, tidak ada kebahagiaan, tidak ada kenikmatan, kecuali mereka belum sampai ke Mekah dan Madinah. Jadi para pendengar, ayo kita semua memang masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita di sana itu udah rasanya nggak ada sama sekali mengingat dunia. Jadi semua yang ada di sana itu hanya akhirat, akhirat dan akhirat. Bal tu'siruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Bagi mereka yang eman, go heman, duitnya tigo lungo haji eman, mereka gak senang dengan agama, mereka hanya memburu dunia tapi tidak mengutamakan akhirat. Bagi mereka yang mengutamakan akhirat, ya kekal yang selama-lamanya akan dinikmati selama-lamanya kelak, yaitu mereka yang di sana sudah benar-benar ikhlas dan beribadah terus, tidak ada mereka itu sampai
yang mengingat hari, mengingat tanggal sampai lupa tanggal, sampai lupa hari, sampai lupa anak, sampai artinya bukan terus melupakan selamanya, enggak. Cuma di sana itu yang diingat hanya ibadah, ibadah dan ibadah. Sini langsung ibadah kok enggak gimana? Wong di Mekah itu kita sembahyang 2 rakaat dilipatkan sampai 100.000. Ikuti tanah suci Mekah. 100.000, bayangkan kita sholat di Indonesia 100.000 rakaat, tidak mungkin, tidak akan bisa kuat mampu untuk melaksanakan sholat sekian banyak. Padahal kita 2 rakaat sampai dilipat gandakan. Bukan hanya sholat, kita membaca tasbih, kita membaca takbir, kita membaca tahlil, kita bersedekah juga, itu monggo. Makanya kalau kita ke sana itu banyak sekali yang mereka mengutamakan bahwa sangu itu niatnya pertama kali adalah kepengen sedekah supaya apa? Allah ridho karena sedekah kamu di sana itu nanti aku akan lipat gandakan pahala yang tidak bisa dibayangkan berapa banyaknya ketika kamu punya harta, punya uang di negeri kamu sendiri. Jadi mereka yang beruntung, hamba yang paling beruntung, mereka itu hanya dan mengingat akhirat. Semuanya yang dilakukan adalah untuk akhirat. Semua yang dipersiapkan adalah untuk akhirat. Kita berangkat haji, kita persiapan semuanya hanya ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Di sana itu Masya Allah, kalau kita ngerti berapa lipat ganda pahala, pasti tidak akan ada yang waktu disia-sia, nggak ada. Jadi mereka yang paham, makanya kalau ada haji itu manasiknya yang dimatengke, biar apa? Biar nanti sampai di sana kita tuh merasa bahwa kita itu benar-benar kepingin menjadi hamba yang beruntung. Kita maksimal untuk melakukan semua yang diperintahkan Allah, melakukan semua kebaikan-kebaikan, sehingga kebaikan itu nanti akan menjadi amal yang berlipat ganda, yang kita tidak akan bisa menghitung berapa nikmat yang akan kita terima kembali di akhirat. Jadi mari hamba Allah, kita kepingin semuanya ini yang sing duit-duit si penak iso tekan kono. Semua itu karena hati kita, niat kita, ketulusan kita. Kalau kita cinta kepada Allah, benar-benar tulus cintanya pada Allah Subhanahu wa taala, kita enggak punya apa-apa pasti panggil banyak. Mereka enggak punya apa-apa, cuma punya napa menika tambal ban juga berangkat haji, bakul tempe berangkat haji, bakul rosok berangkat haji, banyak karena dia ingatnya hanya kepingin mendapat ridho Allah dan kepingin banget dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kalau cinta Robnya, tidak kepingin numpuk duitnya ditabung noneh, engko dikumpul tabung meneh, tambah tumpuk, enggak. Justru mereka malah enggak punya tabungan diniati untuk haji. Biasanya setelah haji tabungannya mundak pirang-pirang. Yang jelas begitu, Mbak. Tidak ada orang pulang haji terus kiabai gak punya duit, kiabai miskin, gak ada. Bahkan semakin melimpah. Malah nek wong Jawa ngomong, iku baru lunga pesugihan ya piye. Bener, emang pesugihannya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, menangis di bawah Baitullah, bersimpuh di bawah Baitullah, menangis di raudhah. Itu semua doa tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tak motivasi biar mereka yang belum haji segera daftar, segera, tidak akan merugi, tidak akan berkurang rezeki engkau, bahkan semakin bertambah dan bertambah. Itu insya Allah seperti itu Mbak Amel. Makanya monggo Mbak Amel dengan daftar tinggal doa aja, doa, ya Allah segerakan aku, ya Allah, aku kepingin sekali ya Allah bersimpuh di bawah Baitullah, ya Allah, yang engkau cintai, yang engkau sucikan. Memang benar di sana itu Masya Allah, orang kok wis mandek nang sore Ka'bah, wis pun jerit bengok nangis, orang yang gagah, orang yang luar biasa, pokoknya punya pangkat yang kayak apa tetap menangis terseduh-seduh, mesti nangis. Dan kita pasti kalau ikhlas sampai sana bisa kemana-mana, nyekel Ka'bah, demek Ka'bah, di bawah kepengen di bawah pintu Ka'bah bisa, kepengen di bawah palang emas bisa, kepengen di Hajar Ismail bisa, pokoknya bisa semua. Pokoknya di sekitar Ka'bah itu ingin menangis, ingin menyucup Ka'bah,
insya Allah semua akan terlaksana, akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena niat kita yang dari rumah benar-benar ikhlas, kepingin kita itu mendekat ke Baitullah. Baitullah itu adalah bangunan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Oke, dan ini sudah ada yang bergabung, Bu Nyai dari Mas Alkin Dibu dari Jaksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini tanyanya terkait dengan orang tua dan juga anak, tapi ini Bu Nyai. Sebagai seorang muslim ini sudah melakukan sholat, puasa dan hal-hal baik, tapi kadang yang melakukan dosa seperti dosa mata penglihatan dan lain. Kadang juga merasa saya belum melakukan hal tersebut karena yang saya lakukan amal lainnya belum sempurna. Apa kalau kita doa minta hidayah supaya ibadah kita itu bersungguh-sungguh, Allah akan kasih hidayah atau hidayah itu dicari. Kemudian saya juga merasa belum punya amal baik walau sudah menjalankan kebaikan tadi. Terus dosakah saya sebagai orang tua selalu marah-marah sama anak karena marah saya itu untuk menyuruh berbuat baik, contohnya sholat, itu saya selalu cerewet. Ini bagaimana ini Bu Nyai? Nanti jawabannya untuk Mas Alkin kita jeda dulu ya. Untuk Anda Mitra Pas yang ingin bergabung juga masih kami tunggu. Anda bisa WA di 085 277 999 101, teleponnya di 0295 385 877, atau Anda bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Tetap ngepas di 101 FM Radio Pas Pati. Saluran informasi masih di Ruang Muslimah, kerjasama Radio Pas FM Pati dengan CP3M, Jamiah Perempuan Pengasuh Pesantren dan Mubalighah. Dan pagi hari ini kita masih membahas mengenai hamba Allah yang paling beruntung ya. Untuk Anda yang ingin bergabung, Anda bisa WA di 085 277 999 101, teleponnya di 0295 385 877, atau Anda bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Sebelum jeda tadi sudah ada Mas Alkin dari Jaksa ini yang bertanya terkait apakah kita bisa minta doa untuk minta hidayah agar ibadah kita bisa bersungguh-sungguh atau hidayah itu dicari. Kemudian tadi terkait dengan memarahi anak gitu, cerewet sama anaknya. Kalau untuk kebaikan seperti apa ini Bu Nyai? Monggo. Ya, terima kasih. Baik sekali, ini pertanyaan yang sangat berbobot karena Mas Alkin ini benar-benar kepingin jadi hamba yang paling beruntung sehingga dia sangat-sangat memperhitungkan kehidupan dunia dan akhiratnya. Nah, bagi mereka yang benar-benar memperhitungkan kehidupan akhiratnya seperti itu emang, tapi nggak boleh berkecil hati, tetap yakin bahwa semua ibadah, semua perbuatan panjenengan, semua kebaikan panjenengan, yakin kepada Allah bahwa semua perbuatan yang baik-baik itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita ya bagus kalau kita masih mawas diri, hati-hati, jangan sampai nanti kita terlena bareng wis ngibadhe waki malah kok sombong, akhirnya malah kayak nika sing ceritane napa nika bal sinten kalau sing terlalu sombong karena banyak ibadahnya sehingga bal seso lah, bahaya sekali. Jadi ya janganlah kita merasa bangga bahwa kita sudah beribadah banyak, beramal banyak, sujudnya banyak, tapi kita kedah yakin, wajib yakin kalau kita itu ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang benar semua hidayah itu dari Allah, tapi hidayah itu tetap dicari. Jangan hidayah itu ditunggu tok, ra gelem metu, gak gelem golek ilmu, gak gelem belajar. Tidak bisa, harus dicari. Dengan jalan apa? Kita terus menuntut ilmu, kita terus mencari guru, termasuk tadi penjenengan kepingin kebahagiaan jangan enggak hanya jenengan tok, tapi anaknya juga bahaya. Ya anak ikon metu kon golek hidayah, keluar kemana? Golek ilmu yang mendapatkan, yang ilmu itu bisa membawa, menggiring anak penjenengan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau begitu penjenengan sering marah, kesel, pegel, ya memang kalau orang tua seperti itu berarti kan sudah enggak aman anaknya. Kan kucing itu pinter, kalau dia punya anak cari tempat yang aman,
bukan yang baik yo, yang aman. Wong dikerdus kok. Supaya apa? Supaya aman itu tidak cedera anaknya. Bareng sudah cari tempat yang aman, pikirnya udah aman, wis pokoknya anakku aman lah. Ternyata kok ada kucing garong sing ngindi-ngindi, ya langsung dicokot, dipindah tempat, pindah yang lebih aman lagi. Mesti penjenengan di rumah selalu ngawasin, selalu memberikan nasihat, bahkan ngasih kesel. Lah dikon metun berarti kan gak aman. Nek gak aman kok jenengan maksud digendoli terus ditaruh di tempat di rumah terus seperti kucing sudah diindi-indi kucing harong kok enggak pindah tempat, berarti kan gak aman. Yang paling aman jenengan punya anak, tempatnya dipindah. Kok penjenengan wis ngerti putrane gak aman, jenengan kesel nasihati sampai banyak ngomong ini anake, berarti kan gak aman. Nek gak aman jo dijarno mawon, wong kucing wae cerdas kok. Kucing niki nek anake gak aman cepet dipindah nggon. Lah wong jenengan putrane ora aman gak dang dipindah nggon, berarti jenengan karo kucing pinter kucing nggih Mas Alkin. Ya Allah, ngapunten Mas Guru Mas Alkin. Artinya nggih digoleki tempat sing aman. Tempat yang aman di mana? Di pondok pesantren, titip ke kiai. Enggak punya misalnya gini, non sewu, misalnya yang lain seperti itu. Enggak punya pondok, enggak punya duit, enggak punya harta, banyak harta, banyak biayanya, banyak sekali yang harus kita keluarkan. Jangan seperti itu. Sekarang kan banyak tempat-tempat, tapi hati-hati loh nggih. Sekarang kan banyak rumah-rumah tahfidz, banyak sekali. Yang gratis kan banyak, tapi hati-hati cari tempat yang aman, yaitu sebagai bangsa Indonesia 90% kita adalah mengot Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan insya Allah yang sanadnya itu sampai Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak terputus sama sekali. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, makanya cari tempat yang aman, yaitu tempat-tempat rumah tahfidz banyak sekali. Itu tanpa bayar 1% pun, tanpa keluar biaya 1% pun, paling jajane anak ini sing parah. Lah nggih makane jenengan nek aman cepet dipindah, sebab kan Allah Kanjeng Nabi ngendika ya ma'syarul muslimin man razaqallahu bi waladin fa'alaihi bi ta'dibihi wa ta'limihi. Hei wong golongane wong-wong sing ngaku Islam, kok jenengan diparingi putra dening Allah, kok diparingi anak dening Allah, wajib bagi panjenengan napa fa'alaihi bi ta'dibihi wa ta'limihi, wajib kagem panjenengan didik anake akhlak. Panjenengan gak pegel, gak kesel. Kejaba niku inggih menika ilmu agama. Jadi nek pun teng pondok pesantren kula yakin akhlak terjaga, ilmu tetap bakal dipelajari setiap hari, dan insya Allah jenengan gak usah kewangilan ngomel-ngomel, pulang-pulang sampai rumah insya Allah penjenengan ini akan menerima nikmatnya. Kalau penjenengan benar-benar ada hubungan baik dengan orang tua, anak dan pengasuh, gitu. Harus niki selalu nyambung, jangan cuma wis dibuat ning pondok dinjarani, salah besar. Kadang malah pondok wis gratis, wis diwehi makan enak-enak, terus geletak-geletak wis gak mikir apa-apa, wis gak mikir anak, gak mikir nggone hubungan baik dengan pengasuhnya. Ini bahaya sekali. Jadi nek kepengin anake nanti jangan gak usah repot-repot nuturi, gak usah repot-repot ngomel-ngomel terus. Niki wow, jangan selalu tetap hubungan baik dengan anaknya, hubungan baik dengan pengasuhnya. Jadi ketiganya ini ada hubungan baik, sehingga insya Allah anak pulang dapat ilmu yang bermanfaat, karena doa-doa orang yang berjuang itu insya Allah tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan doa tengah malam nangis terus, mungkin belum terkabul. Allah memberi kesempatan kamu berdoa terus dengan ikhtiar yang lain, jangan tetap ditempatkan tempat yang tidak aman. Gitu karena solusinya. Pergaulan sekarang juga betul sekali, mengkhawatirkan. Berarti kan nggak aman di rumah, itu nggak aman. Ngoten. Oke, terima kasih Mas Alkin yang ada di Jaksa. Kemudian ada Ibu Nur di Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ingin pergi haji ini, tapi prosesnya dengan arisan haji, apakah boleh Bu Nyai? Kemudian yang dinamakan haji yang mabrur itu yang seperti apa Bu Nyai ini? Ya, alhamdulillah. Subhanallah, mudah-mudahan jenengan dipanggil Allah, disegerakan Allah, sehingga penjenengan yang punya niat tulus baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki yang melimpah ruah, yang tidak akan habis seperti air Zam-Zam, karena ingin
berkeinginan sekali kepengen ke tanah suci bisa mengambil air zam-zam yang insya Allah air zam-zam tidak akan habis, boten bakal entek sumber insya Allah lah ngeten. Nek jenengan niki berharap kepengen panjenengan menika tidak haji, kan sekarang ada haji itu ya gimana ya, karena apa, kalau kita belum selesai nabungnya, belum selesai bayarnya, kita udah berangkat tapi pulang kita masih hutang kan susah nggih. Soalnya masih hutang, yang dipikirkan masih hutang. Urusan juga orang banyak. Nek cara kula gak aja ya kalau Mbak. Nek memang Allah menghendaki kita nabung aja, kita nabung. Kalau memang jenengan punya apa pandangan aku wis duwe iki, ya itu aja yang sing di napa sing diharapkan untuk bisa mempercepat pergi haji. Kalau nabung itu kayaknya kalau khawatirnya mungkin nek kondur lelah no sewu nggih jenenge namanya nyawa nih kan kita gak tahu jiwa kita kapan sampai hidupnya. Kalau kita masih punya hutang pada akhirnya orangnya banyak, duit orang banyak. Itu yang saya itu mikirnya seperti itu. Urusannya malah suwe nih. Non saya loh nomor saya niki yang banyak ada arisan haji itu berbahaya cara saya itu. Cara kalau ajrih nabung aja, nanti kalau Allah menghendaki pasti ada jalan. Pasti itu ada jalan. Lah untuk haji mabrur ini begini Bunda Nur. Haji mabrur itu haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia setelah haji itu memberi dampak positif pada kehidupan jamaah banyak. Dia bisa merekrut orang-orang supaya senang haji, supaya senang beribadah, supaya senang ngaji. Jadi dia tuh hidupnya bermanfaat setelah haji. Dia ngerti di sana begitu nikmatnya ibadah. Kita memotivasi jamaah kita, teman kita, sahabat kita, relasi kita bagi mereka yang misalnya punya perusahaan, punya usaha, relasi kita direkrut supaya dia senang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa usaha ikhtiar kepingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, berjumpa langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita itu kalau memang seperti itu setelah haji, insyaallah haji kita mabrur. Dan haji mabrur itu mempunyai ciri-ciri yang lebih baik sebelum kita berangkat, setelah lebih baik setelah kita pulang dari haji. Jadi keimanan kita semakin kuat, kehidupan kita semakin bermanfaat untuk orang lain. Kalau ada jenengan orang merasa bahagia, merasa tertolong, merasa mereka itu puas. Jika jangan gak ada, dia merasa kehilangan. Ditunggu-tunggu ikin dilihat gak teko-teko gitu. Misalnya nun saya uga jamaah banyak di rumah, di masjid, di musola, ya mbak untuk panggil nek kono kok gak rawo-rawo yo lah. Ini kan biasanya mereka itu yang haji mabrur setelah pulang dari haji lebih baik dari sebelum berangkat haji gitu. Itu tadi Bu Nur di Pati, terima kasih untuk pertanyaannya. Dan untuk Anda yang ingin bertanya juga masih kami tunggu Mitra Pas di sesi yang terakhir nanti. Anda bisa WA di 085277. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Nyai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang yang sesudah pulang haji ini mintanya dipanggil Bu Haji atau Pak Haji. Nah, kalau tidak dipanggil ini bakalan marah. Nah, dan ini bagaimana ini Bu Nyai? Iya, terima kasih. Ya udah lah, disuruh manggil Pak Haji, Bu Haji dipanggil aja Pak Haji, Bu Haji gitu. Wong barang undang yo rabot tok. Mungkin jenengan ngeten nggih, yang namanya wong haji niku memang yo duwite waki. Saestu teng mireng ibadah. Wong ibadah nggih mempeng saestu mempeng rekoso ibadah niki masyaallah. Wis pokoke seluruh kekuatan tenaga dikerahkan untuk beribadah. Tapi tujuan kita bukan seperti itu. Kita pulang-pulang ben diundang haji, diundang haja, engko tanda tangan misalnya ben tulisane haji, haja. Justru mereka itu yang benar-benar ikhlas berangkat haji, bahkan tidak mau menulis nama dengan haji dan hajahnya. Banyak sekali kan grup-grup itu yang sering ada misalnya grup hataman Quran dari grup ini, grup itu kan ada banyak sekali. Mungkin menulis itu malah mereka yang paham, yang punya ilmu malu, Mbak. Menulis diri sendiri dengan hajah itu malah malu. Tapi kok ada orang yang nggak dipanggil hajah malah marah ya. Nuwun sewu ini mungkin ini rondo salah niatnya mungkin. Salah niat jelas salah niat. Karena apa? Karena mungkin dari
awal dia niatnya kepengen diundang haji haja, kepengen tangannya ada tulisannya haji haja. Ini yang salah fatal. Jadi nek mereka pengen diundang haji aja, ya panggil aja bunda, panggil haji, panggil haja nggak apa-apa. Nyenengke dianggap amon apa mawon, dianggap nyenengke hatine wong kan nggih sae. Ngoten lho, nyeneng hatine wong kok moh. Yo pahala itu termasuk pahala besar. Ngoten. Oke, terima kasih untuk Ibu Ika. Dan karena waktu kita terbatas, ini Bunyai monggo untuk kesimpulan di pagi hari ini, monggo. Kesimpulan di pagi hari ini, kita semua mereka yang menghendaki kepingin jadi orang yang paling beruntung, mari kita semakin menambah kekuatan iman kita, semakin menambah ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa selalu mengingat Allah, bukan hanya di Mekah, di Madinah, tanah suci enggak, tapi setelah kita pulang dari tanah suci tetap kita sampai di rumah selalu mengingat Allah, kemudian mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak kebaikan. Kita rekrut orang-orang, jangan hanya diri kita yang baik, tapi kita rekrut mereka semua, orang-orang yang di sekitar kita direkrut supaya mereka bisa berbuat baik dan bisa menjalankan semua perintah Allah yang kita mampu, dan kepada Allah lah kita akan kembali. Jadi hari ini mudah-mudahan yang mendengarkan, para pecinta Radio Pas FM yang kita banggakan ini, mereka yang mendengarkan di Ruang Muslimah, terketuk pintu hati sehingga mereka kepingin sekali jadi orang yang paling beruntung. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.